And you ain't seen nothing yet. The other week, we've got this TV here, 360 Ini quid. adalah rekaman dari seorang yang pada tahun 80-an ditangkap sebagai pembunuh berantai yang produktif dalam sejarah Inggris. Sebuah keluhan tentang saluran air yang tersumbat justru mengungkapkan kisah mengerikan dari seorang pengabdi masyarakat yang memiliki perilaku di luar nalar. Media menyebutnya dengan julukan The Kindly Killer atau si pembunuh yang baik hati. Dennis Andrew Nilsen lahir pada tanggal 23 November 1945 di Fraserburgh, Aberdeenshire, Skotlandia. Ia adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Ayahnya adalah seorang tentara dari Norwegia yang waktu itu sedang menjalankan tugas di Skotlandia, yang kemudian bertemu dan menikah dengan ibunya yang adalah penduduk asli Fraserburgh. Nilsen adalah seorang anak penyendiri. Ia tidak memiliki banyak teman karena anak-anak di lingkungannya menganggapnya sedikit aneh. Satu-satunya orang yang sangat dekat dengannya hanyalah kakeknya. Nilsen dan kakeknya sering menghabiskan waktu untuk berjalan dan memancing bersama. Pada suatu waktu, kakeknya pergi selama beberapa minggu untuk bekerja menangkap ikan di lautan. Namun, tidak ada yang menyangka bahwa saat itu adalah kepergian terakhir dari kakeknya. Hingga suatu saat, ketika Nilsen pulang dari sekolah, ia mendapati bahwa kakeknya telah meninggal dan terbaring dalam sebuah peti mati di rumahnya. Menurut informasi, kakeknya meninggal karena penyakit jantung yang telah lama dideritanya. Kejadian ini mempengaruhi Nilsen begitu dalam. Pada tahun-tahun setelah kematian kakeknya, ia menjadi lebih pendiam dan penyendiri. Ia juga sering melamun sendirian di pelabuhan sambil memperhatikan laut dan kapal nelayan. Di rumah pun, ia jarang berinteraksi dengan keluarganya. Beranjak remaja, Nilsen mulai menyadari ketertarikannya terhadap sesama jenis. Hal ini membuatnya merasa malu, sehingga ia menyembunyikan kenyataan ini dari lingkungannya. Setelah lulus sekolah pada tahun 1961, ia kemudian mendaftar masuk ke militeran Inggris dan berhasrat untuk menjadi seorang juru masak. Setelah itu, ia memulai pelatihannya pada Korps Catering Angkatan Darat Inggris. Dan hanya dalam beberapa minggu, Nilsen mulai unggul dalam tugas ketentaraannya. Saat dalam masa pelatihan, Nilsen sering merasakan gejolak dari perasaan terpendamnya. Namun, ia selalu menyembunyikan orientasi seksualnya dari rekan-rekannya, karena di tempat itu, menjadi gay adalah hal yang susah untuk diterima. Pada tahun 1964, Nilsen lulus dari pelatihan catering, dan lalu secara resmi ditugaskan ke Osnabrück, Jerman Barat sebagai prajurit. Namun pengabdiannya di militer berakhir sebelum usianya menginjak 27 tahun. Ia memilih untuk keluar dan mencoba untuk melakukan hal lain. Pada tahun 1972, Nilsen memulai langkah barunya untuk bergabung dengan kepolisian metropolitan dan memulai pelatihannya. Ia menjalani pelatihan tersebut sampai dengan April 1973, dan kemudian ia ditugaskan di kepolisian Willesden Green, London. Pada awalnya, Nilsen menikmati pekerjaannya. Hingga beberapa waktu kemudian, ia mulai merasa bahwa ia tidak cocok dengan pekerjaannya. Saat itu, Nilsen mulai sering minum sendirian di saat petang. Ia juga suka mulai mengunjungi pub gay dan mulai melakukan beberapa hubungan dengan laki-laki. Ia berharap bisa menemukan pasangan yang bisa berbagi untuk hidup bersamanya, bukan hanya sekedar untuk melakukan hubungan badan. Pada Desember 1973, ia memutuskan untuk keluar dari kepolisian, di mana pengabdiannya saat itu belum mencapai 1 tahun. Setelah itu, Nilsen mendapatkan pekerjaan baru sebagai penjaga keamanan. Namun pekerjaan ini tidak memberikan penghasilan yang stabil, sehingga akhirnya ia mencoba untuk mencari pekerjaan lain. Pada Mei 1974, Nilsen berhasil mendapatkan pekerjaan baru sebagai seorang pegawai negeri. Di tempat kerjanya, Nilsen dikenal sebagai karyawan yang pendiam, teliti, dan aktif dalam gerakan serikat pekerja. Di sini, ia menikmati pekerjaannya.
Ia bahkan memiliki performa baik yang pada akhirnya membuatnya secara resmi dipromosikan ke posisi pejabat eksekutif. Pada November 1975, Nilsson bertemu dengan seorang laki-laki 20 tahun yang bernama David Galchen yang kemudian diajak untuk pindah dan tinggal bersamanya. Ia adalah seorang pengangguran dan juga seorang penyuka sesama jenis. Agar memiliki tempat yang layak untuk tinggal bersama, maka kemudian Nilsson menyewa sebuah tempat tinggal baru yang lebih besar di Melrose Avenue dan kemudian mereka tinggal di sana. Awalnya, Nilsson merasa bahwa hubungannya dengan Galchen berjalan dengan lancar. Tetapi dalam waktu 1 tahun, hubungan antara kedua pria tersebut mulai menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Pertengkaran di antara mereka makin sering terjadi. Dan dalam pertengkaran itu, tidak jarang Nilsson melecehkan Galchen secara verbal. Setelahnya, mereka mulai tidur di ranjang terpisah, dan keduanya mulai membawa pulang pasangan seksual masing-masing. Pada Mei 1977, pertengkaran mereka memuncak dan berakhir dengan permintaan Nilsson pada Galchen agar ia segera pergi meninggalkan tempat tinggalnya. Setelah itu, Nilsson menjalin hubungan singkat dengan beberapa laki-laki lain selama 18 bulan berikutnya. Namun tidak satu pun dari hubungan ini yang bertahan lama, dan tidak satu pun dari mereka yang bersedia untuk tinggal bersama Nilsson di flatnya. Untuk mengalihkan kekecewaan kegagalan hubungannya ini, Nilsson lebih banyak mencurahkan waktu, tenaga, dan ketekunan pada pekerjaannya. Dan pada malam harinya, kebanyakan ia habiskan dengan minum-minum sambil mendengarkan musik. Pada tanggal 29 Desember 1978, Nilsson bertemu dengan seorang remaja berusia 14 tahun di sebuah pub. Remaja ini bernama Stephen Dean Holmes. Nilsson mengundangnya datang ke flatnya. Mereka kemudian minum-minum hingga akhirnya keduanya tertidur. Keesokan paginya, Nilsson terbangun dan mendapati Holmes tertidur di sebelahnya. Saat itu, Nilsson hanya memandangi Holmes. Ia tidak ingin membangunkannya karena khawatir Holmes akan segera meninggalkannya begitu ia terbangun. Saat itu, Nilsson berpikir bahwa apapun yang terjadi, remaja itu harus bersamanya ketika melewati tahun baru. Untuk mewujudkan keinginan itu, maka pada tanggal 30 Desember 1978, Nilsson meraih dasi kerjanya dan kemudian menjerat leher Holmes hingga pingsan. Ia kemudian menenggelamkan kepala Holmes ke dalam ember berisi air hingga tewas. Setelah melakukan aksinya, ia kemudian membasuh mayat Holmes di bak mandi dan mengeringkannya sebelum akhirnya ia menempatkannya di tempat tidur, lalu membelai tubuhnya dan mulai melakukan masturbasi. Nilsson juga menjadikan mayat tersebut sebagai teman bicara. Ia menempatkannya di sebuah kursi santai dan kemudian ia mengobrol dengan mayat tersebut sambil minum bir pada saat petang setelah pulang kerja. Hal ini berlangsung selama kurang lebih seminggu, hingga akhirnya mulai terjadi pembusukan pada tubuh mayat, dan kemudian ia menyembunyikan mayat tersebut di bawah lantai kayu flatnya. Ia membiarkan mayat itu di sana selama kurang lebih 8 bulan, hingga akhirnya Nilsson mengeluarkannya dan lalu membakar mayat itu di sebuah api unggun yang ia nyalakan di halaman belakang tempat tinggalnya. Satu tindakan membawanya pada tindakan yang lain. Nilsson menemukan kesenangan itu dalam dirinya. Semua kebiadabannya akan berlangsung selama beberapa tahun ke depan. Sebuah awal yang membuka kotak kegelapan dalam dirinya, yang lalu membimbingnya menuju hasrat dan fantasi kelam yang selama ini dipendam begitu dalam. Pada tanggal 3 Desember 1979, Nilsson kembali mengumpani seorang lelaki yang ia temui di sebuah pub. Kenneth James Ockenden, 23 tahun, adalah seorang turis asal Kanada yang saat itu sedang dalam perjalanan wisata di Inggris. Nilsson menawarinya sebuah tur gratis untuk mengelilingi kota dan menunjukkan tempat-tempat menarik di London. Setelah perjalanan itu, Nilsson kemudian mengundang pemuda malang itu datang ke flatnya untuk jamuan makan dan minum-minum. Setelah jamuan itu, Ockenden menikmati musik yang diputar oleh Nilsson. Dan dalam keadaan itu juga, Nilsson kemudian mencekik Ockenden yang lengah hingga tak bernafas
dengan menggunakan kabel headphone. Kemudian, ia menyeretnya masuk ke dalam kamar, dan setelah itu, ia menuangkan setengah gelas rum untuk dirinya, dan lalu mendengarkan musik menggunakan headphone yang ia gunakan untuk membunuh O'Kenden. Korban ketiga Nilsen adalah seorang remaja 16 tahun yang tidak memiliki uang dan tempat tinggal. Remaja itu bernama Martin Brandon Duffy. Nilsen bertemu dengan bocah itu ketika ia kembali dari konferensi serikat pekerja di Southport. Ia menawari bocah itu untuk makan dan bermalam di flatnya. Duffy, yang saat itu kelaparan dan tidak pernah tidur nyenyak di jalanan, tentu saja menerima tawaran tersebut dengan senang hati. Namun kesenangan itu berakhir dalam sekejap. Pada 17 Mei 1980, Duffy tewas di tangan Nilsen ketika sedang tertidur. Nilsen menjerat lehernya hingga ia pingsan, dan kemudian menyeretnya ke dapur dan menenggelamkan kepalanya ke dalam wastafel hingga tak bernyawa. Nilsen kemudian membawa jasad Duffy ke tempat tidurnya. Ia berkali-kali menciumi, membelai, dan memuji mayat tersebut. Ia pun melakukan masturbasi sambil duduk di atas perut mayat itu. Selama beberapa hari, mayat itu disimpan di dalam lemari. Hingga akhirnya Nilsen menyadari tanda-tanda pembusukan yang kemudian membuatnya segera memindahkan mayat tersebut ke dalam lantai kayu di flatnya. Sekitar tanggal 20 Agustus 1980, Nilsen membunuh korban keempatnya, William David Sutherland, seorang laki-laki berusia 26 tahun yang juga adalah seorang ayah satu anak. Nilsen bertemu lelaki ini di sebuah pub dan kemudian mengundangnya untuk datang ke flatnya untuk minum-minum. Nilsen tidak begitu ingat bagaimana ia mengakhiri nyawa Sutherland. Ia hanya ingat bahwa ketika ia terbangun, ia telah mendapati mayat baru di sampingnya. Setelah pembunuhan tersebut, ia mulai melakukan pembunuhan lainnya dengan frekuensi yang makin meningkat. Nilsen melakukan 3 pembunuhan lainnya sampai dengan November 1980, dan tidak ada satupun dari 3 korban tersebut yang diketahui identitasnya. Saat itu, aroma busuk dari mayat-mayat yang ia simpan makin tercium tajam. Ketika lantai itu dibuka, ia melihat kerumunan lalat dan belatung yang memenuhi tubuh mayat-mayat itu. Akhirnya, ia memutuskan untuk memotong tubuh-tubuh korban yang telah ia bunuh sejak Desember 1979 untuk dipindahkan dan kemudian ia bakar dalam api unggun yang ia nyalakan di halaman belakang flatnya. Sisa-sisa bagian tubuh yang tidak terbakar sampai habis, seperti tulang dan tengkorak, ia hancurkan dengan menggunakan skop dan kemudian ia kuburkan di halaman belakang tersebut. Hasrat Nilsen untuk membunuh tidak bisa dibendung. Ia menginginkan korban baru lainnya. Pada Desember 1980 sampai dengan April 1981, ia membunuh 4 orang lelaki lain yang identitasnya tidak pernah diketahui. Pada 18 September 1981, Nilsen melakukan pembunuhan terakhirnya di Melrose Avenue. Malcolm Stanley Paulo, 23 tahun. Nilsen mendapati Paulo tergeletak di samping tembok luar flatnya. Pemuda ini menjelaskan bahwa ia adalah seorang penderita epilepsi, dan obat yang ia konsumsi membuat kakinya melemah. Nilsen kemudian membantunya berjalan masuk ke dalam flatnya dan kemudian menelpon ambulans. Keesokannya, Paulo keluar dari rumah sakit dan kemudian mengunjungi Nilsen untuk mengucapkan terima kasih. Nilsen kemudian mengundangnya masuk untuk makan. Setelah itu, mereka minum beberapa gelas rum hingga akhirnya pemuda itu tertidur di sofa. Nilsen memanfaatkan kesempatan ini untuk mencekiknya hingga tewas. Jasad Barlow kemudian diletakkan dalam lemari dapur karena ruangan di bawah lantai kayu telah dipenuhi mayat dari pembunuhan sebelumnya. Pada Oktober 1981, Nilsen membakar seluruh tubuh 5 korban terakhirnya. Ia kembali menyalakan api unggun di halaman belakang flatnya. Api unggun itu adalah api terakhir yang ia buat di halaman belakang flatnya di Melrose Avenue.
Pada tanggal 5 Oktober 1981, Nielsen pindah ke sebuah flat yang berlokasi di Cranley Gardens. Di tempat ini, ia tidak memiliki akses ke taman karena tempat tinggalnya berada di lantai 2. Ia juga tidak memiliki ruang di bawah lantai untuk tempat penyimpanan korban barunya. Pada bulan Maret 1982, Nielsen bertemu dengan John Peter Holt 23 tahun saat ia minum di sebuah pub di dekat Leicester Square. Nielsen membujuknya untuk datang ke flat barunya. Mereka kemudian menonton film dan minum hingga akhirnya Holt tertidur di ranjang Nielsen. Nielsen yang masih terjaga menegak krum sambil menatap Holt sebelum bergerak untuk membunuhnya. Nielsen mencekik Holt hingga tak bernafas dengan seutas tali. Aksi ini berjalan dengan sengit karena Holt melakukan perlawanan. Namun dengan semua kekuatannya, akhirnya Nielsen berhasil membuatnya tumbang. Tubuhnya sampai bergetar karena begitu banyak tenaga yang dikeluarkan untuk membunuhnya, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan korbannya dan beristirahat di ruang tamu. Namun ia tidak menyangka bahwa Holt telah kembali bernafas ketika ia kembali ke kamarnya. Menyadari kegagalan dari upaya pertama, maka selanjutnya ia menyeret Holt ke kamar mandi dan lalu menenggelamkannya di sana sampai mati. Setelah beberapa minggu, Nielsen harus mencari cara baru untuk melenyapkan mayat Holt yang telah membusuk. Sadar dengan keterbatasan ruang di flat barunya, maka Nielsen memutuskan untuk memotong-motong mayat tersebut, membuang sebagian daging dan organnya ke dalam toilet, dan mengumpulkan tulang-tulang besar untuk dibuang bersama dengan sampah. Cara itu pun ia lakukan kepada 2 korban terakhirnya yang ia bunuh beberapa bulan setelahnya. Semua berjalan tanpa halangan berarti, hingga suatu waktu muncul keluhan dari penyewa lain yang melaporkan saluran pembuangan yang tersumbat. Seorang pekerja yang diminta untuk mengatasi masalah ini menemukan keanehan dari lubang pembuangan. Pekerja ini mendapati lubang pembuangan tersebut berisi sesuatu yang mirip daging dan banyak tulang kecil yang tidak diketahui dari mana asalnya. Pekerja itu kemudian melapor pada atasannya. Sebelum meninggalkan Cranley Gardens, pekerja itu sempat memberikan informasi kepada Nielsen dan seorang penyewa lain bahwa ada daging dan tulang di dalam lubang pembuangan. Nielsen kemudian hanya menangkapi, mungkin saja seseorang telah membuang tulang dan daging ayam Kentucky Fried Chicken. Keesokannya, pekerja itu kembali ke Cranley Gardens bersama atasannya untuk membereskan masalah tersebut. Mereka makin curiga bahwa tulang yang ditemukan itu lebih mirip dengan potongan tulang tangan manusia. Dan ditambah lagi, sumber tersumbatnya saluran berasal dari lantai atas yang ditempati Nielsen. Kedua pekerja itu kemudian menghubungi polisi atas hal tersebut. Mereka membawa beberapa potongan daging dan tulang tersebut untuk diperiksa. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa temuan tersebut berasal dari tubuh manusia, dan potongan daging yang diperiksa berasal dari leher manusia yang juga terdapat tanda bekas cekikan. 3 orang petugas kepolisian kemudian mendatangi Cranley Gardens. Nielsen yang saat itu baru pulang kerja langsung didatangi petugas tersebut untuk ditanyai perihal penyumbatan saluran pembuangan, dan kemudian petugas tersebut meminta akses ke ruangannya untuk melakukan pemeriksaan. Begitu pintu flat lantai atas dibuka, tercium bau busuk yang langsung meyakinkan petugas tersebut tentang kecurigaannya. Detektif itu berkata kepada Nielsen untuk segera berhenti berpura-pura dan segera tunjukkan di mana sisa mayat yang lain. Nielsen dengan santai menatap detektif itu dan lalu menunjuk ke arah lemari pakaiannya. Di balik lemari itu terdapat 2 kantong plastik hitam besar berisi potongan tulang dan daging manusia yang telah membusuk. Para petugas langsung memborgol Nielsen dan membawanya untuk diperiksa. Dalam perjalanan menuju kantor polisi, petugas itu bertanya, "Berapa orang yang telah kamu bunuh? Apakah 1 orang? 2 orang?" Nielsen merespon, "Mungkin 15 atau 16 orang." Jawaban itu sontak membuatnya merinding. Dan saat itu, petugas itu tersadar bahwa orang yang duduk di sebelahnya adalah seorang pembunuh berantai. Saat pemeriksaan, Nielsen menceritakan semuanya tanpa ragu, hingga para petugas mulai bertanya-tanya,
apakah semua cerita itu benar atau hanya karangannya saja. Nielsen mengatakan bahwa sebagian besar korbannya bertemu dengannya di pub. Lalu ia mengajaknya ke flat, minum, dan mendengarkan musik bersama. Tertidur, dan keesokannya ia mendapati mayat di sampingnya. Ia mengatakan semuanya terjadi ketika ia mabuk, dan tidak ada orang mabuk yang mampu ingat sebuah kejadian. Kisah itu kemudian menyebar di media dengan tajuk 16 Murders at Houses of Horror. Warga Inggris dihebohkan dengan kejadian itu. Bagaimana mungkin terjadi pembunuhan dengan korban sebanyak itu hanya dalam waktu 4 tahun? Dan bagaimana ia bisa menghilangkan mayat sebanyak itu? Pada 10 Februari 1983, Nielsen mengakui ada sisa-sisa tubuh orang yang ia bunuh di Cranley Gardens yang disimpan di ruang tamunya, dan sisa-sisa lainnya di dalam kamar mandinya. Nielsen juga menyatakan bahwa sejak Desember 1978, ia telah membunuh 12 atau 13 orang di flat lamanya di Melrose Avenue, serta ia juga mengakui percobaan pembunuhan pada sekitar 7 orang lainnya yang berakhir gagal karena melarikan diri, dan seorang yang sebetulnya telah berada di ambang kematian namun diselamatkan kembali olehnya dan setelahnya diizinkan meninggalkan kediamannya. Pencarian lebih lanjut untuk sisa-sisa tubuh manusia di Cranley Gardens dilakukan setelahnya. Para petugas menemukan bagian bawah batang tubuh manusia dan 2 kaki disimpan dalam tas di dalam kamar mandi. Di ruang tamu ditemukan batang tubuh lainnya, tengkorak, dan berbagai tulang. Setelah itu, pada hari yang sama, Nielsen dibawa ke tempat lamanya di Melrose Avenue untuk menunjukkan lokasi di mana dia membakar tubuh korban dan membuang sisa-sisa tubuh tersebut. Di tempat ini, para petugas hanya menemukan sisa-sisa tulang kecil yang sudah tidak utuh, dan butuh waktu beberapa hari untuk menyisir seluruh tempat untuk mengumpulkan potongan tulang. Nielsen menjelaskan kepada penyidik, setelah korban dibunuh, ia biasanya memandikan tubuh korban, mencukur bulu di tubuhnya agar sesuai dengan tampilan fisik idealnya, lalu meriasnya. Mayat korban biasanya dipasangkan kaos kaki dan celana dalam. Ia biasa menjadikan mayat tersebut sebagai teman bicara yang diletakkan di kursi santai ataupun di tempat tidurnya. Pada sebagian besar korban, Nielsen melakukan masturbasi sambil berdiri di samping atau berlutut di atas tubuh korban. Ia juga mengaku sesekali melakukan hubungan seks tanpa penetrasi kepada tubuh mayat korbannya, dan ia berkali-kali menekankan kepada penyidik bahwa ia tidak pernah melakukan penetrasi ke tubuh korbannya, karena baginya korbannya terlalu sempurna dan indah untuk ritual seks yang biasa. Atas perbuatannya, Nielsen diadili pada tanggal 24 Oktober 1983. Didakwa dengan 6 tuduhan pembunuhan dan 2 percobaan pembunuhan. Dalam proses ini, terjadi perdebatan yang panjang di pengadilan. Pembela mengatakan bahwa perlu dipertimbangkan kesehatan mental dari tersangka atas apa yang telah dilakukannya. Namun, penuntut bersikeras bahwa semua perbuatan Nielsen dilakukan atas kesadarannya, di mana dia paham dan sepenuhnya bisa mengendalikan tindakannya. Akhirnya, pada tanggal 3 November 1983, Nielsen ditetapkan bersalah atas 6 pembunuhan dan 1 percobaan pembunuhan. Dennis Nielsen dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Nielsen dipenjara di Wormwood Scrubs Prison, London sebagai tahanan berkategori A dan ditempatkan dalam selnya sendiri. Nielsen sempat menjadi target penyerangan oleh tahanan lain yang menyebabkannya mendapatkan cedera di bagian wajah dan dadanya. Penyerangan tersebut membuat Nielsen akhirnya dipindahkan ke penjara lain untuk keamanannya. Selama masa tahanan, Nielsen beberapa kali dipindahkan dari satu penjara ke penjara lain. Hingga pada tahun 2003, Nielsen ditempatkan di Full Sutton Prison, di mana penjara ini adalah tempat tahanannya hingga akhir hayatnya. Pada tanggal 12 Mei 2018, Dennis Nielsen menghembuskan nafas terakhirnya. Ia meninggal akibat komplikasi yang dideritanya.
Jenazahnya dikremasi pada Juni 2018 dan abunya diserahkan kepada keluarganya. Siapa yang menyangka bahwa tersingkapnya sebuah kasus besar dimulai dari sebuah keluhan pipa yang tersumbat. 4 tahun yang kelam di balik sisi gelap seorang pelayan masyarakat. Dennis Nilsen, si pembunuh yang baik hati, menyatakan semua kesaksiannya tanpa beban, seolah ia telah mengetahui dengan pasti bahwa penjara adalah tempat terbaik baginya. Tidak ada lagi kematian dari perbuatan biadabnya, dan hingga ajalnya tiba, kematian itu menelannya sendirian tanpa ada yang ingin mengenangnya.